Oke, teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi di channel ini ya. Untuk di video kali ini saya mau membahas mengenai oli, oli samping. Oli samping. Jadi video ini khususnya untuk pencinta dua tak ya, dua tak lovers. Jadi banyak yang masih bingung mengenai pembelian oli samping yang tepat. Nah, saya kali ini mau coba ngulik atau apa ya namanya? Bukan review sih, cuman mengutarakan pendapat mengenai pemilihan oli samping. Jadi di sini saya udah siapkan olinya. Saya punya oli samping Idemitsu ya. Dan saya juga punya oli samping Motul. Kenapa saya pilih dua merek ini buat jadi perbandingan? Karena ini yang banyak dipakai, yang paling banyak dipakai di pasaran ya, karena harganya nggak terlalu mahal dan kualitasnya lumayan, dan banyak perdebatan antara kedua merek ini, katanya bagus yang ini atau sama aja atau gimana. Jadi saya mau bahas dulu satu-satu dulu ya, dari yang Idemitsu dulu ya. Untuk yang Idemitsu punya saya nih udah tinggal setengah. Udah saya pakai kemarin. Dan yang ini masih baru, kita taruh dulu. Kita fokus ke Idemitsu nya dulu ya. Jadi kalau menurut saya ya, ini kalau video ini saya buat bukan dari pendapat dari kata orang sih ya. Kalau ini menurut saya, pengalaman pemakaian saya ya, untuk Idemitsu ini sih udah cukup bagus karena ini untuk standarnya Ninja 2 tak ya. Dia standarnya itu kita pakai yang Idemitsu, harganya nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal. Ini yang di tengah-tengah. Misalnya kalau yang lebih di bawahnya ini masih ada, cuman kan nggak tega aja kalau misalnya pakai yang di bawah Idemitsu. Itu harganya memang lebih murah lah, bisa dibilang lebih murah, cuman kan sayang. Dan kalau dari pabrikan motor Kawasaki nya juga paling enggak itu pakai oli samping yang pakai kodenya itu yang FC. Nah, FC ini standar apa ya, sebutan standar dari Jepang lah. Apa kepanjangannya saya kurang paham. Cuman kalau biasanya itu ada yang FC, kalau misalnya kayak Moto kan ini FD. Nah, jadi kalau misalnya semakin mendekati ke huruf Z itu semakin bagus. Jadi ini FC ini lumayan. Jadi kalau FD itu lebih bagus daripada FC gitu. Nanti misalnya kalau ada lagi FB, berarti FC lebih bagus daripada FB. Cuman saya nggak tahu yang FB itu ada apa enggak, karena saya pertama kali pakai 2 tak langsung pakai Idemitsu dulu, saya pertamanya dulu. Lalu untuk performa di motor, sebenarnya langsung kita bandingkan aja ya daripada kelamaan. Kalau untuk performa sebenarnya sih nggak beda-beda jauh ya, karena memang kualitasnya sih yang ini sedikit lebih bagus daripada yang ini. Beda kalau misalnya kita bandingin ke yang Motul 8
ratus atau Castrol yang 74 berapa itu yang Castrol harganya 747 boy. 400.000 sampai 500.000 ya. Itu beda, udah bukan kelasnya kalau dibandingin sama ini. Cuman kalau yang ini ini yang Idemitsu ini khususnya banyaknya yang buat harian, karena udah cukup lah untuk harian. Sebenarnya kalau misalnya dipakai buat race itu ya agak sayang karena kurang support lah. Mendingan kita kalau misalnya suka yang racing buat kenceng-kencengan RPM tinggi terus, mendingan kita pakai motul ya, karena harganya juga ini terpautnya lumayan dari yang ini sama ini, cuman saya pikir kualitasnya nggak beda jauh ya. Terus kalau misalnya ada yang bilang Idemitsu ini bikin jebol atau gimana, ada, saya juga sering lihat itu ya tutorialnya. Ini mesin jebol atau enggak tuh terkadang dari apa, kondisi kita lihat dari banyak faktornya ya. Kalau misalnya motornya memang waktunya jebol waktu ganti Idemitsu, ya mungkin yang bilang itu mungkin pas apesnya. Bisa juga kita pakai Idemitsu cuman ini terlalu irit mungkin untuk apa, setelan oli sampingnya itu juga bisa bikin jebol. Jadi misalnya kalau kalian maksain ini buat beli Idemitsu tapi buat apa, buat kenceng-kencengan gitu ya, buat racing, mendingan diborosin aja. Mending kita agak boros di oli samping daripada nanti kita mesinnya yang jebol ya. Mungkin bukan karena olinya, cuman karena setelan-setelannya, faktornya masih banyak ya. Kalau oli kan cuman mesin aja, cuman kalau misalnya dia apa, setelannya irit banget tapi buat digeber di RPM tinggi, ya otomatis motornya jebol. Karena saya juga pernah ngalamin. Jadi dulu waktu pertama setelannya itu setelan standar banget ya, jadi untuk oli sampingnya itu pun standar di setelan oli sampingnya tuh garis sama garis ketemu. Jadi saya begitu saya geber terus, ternyata sampai akhirnya mesinnya nggak kuat dan jebol, kena stang shakernya itu sampai bunyi, jadi harus diganti. Jadi menurut saya sih kalau masalah yang bikin jebol sih kayaknya nggak ada ya. Itu mah cuman karena setelan kita aja yang salah. Kadang kan kita nyalahin apa, oli sampingnya lah atau apa, itu mungkin kebetulan pas ngisi ini pas jebol juga bisa. Cuman kalau memang kualitas sedikit lebih bagus untuk motor, kita singkirin dulu yang di Mitsunya. Ini wangi ya, wanginya wangi strawberry, warnanya merah. Nanti kita tuang dikit lah, kita lihat. Kalau yang untuk motul, kembali lagi yang ini dulu. Yang Idemitsu ini sebenarnya sudah nggak usah takut ya sama Idemitsu, karena Idemitsu itu sebenarnya kerjasama sama Kawasaki. Misalnya kalian beli oli samping yang asli Kawasaki itu pembuatnya itu dari PT Idemitsu. Jadi Kawasaki kerjasama sama Idemitsu untuk ngeluarin produk oli samping Ninja 2 tak, Kawasaki 2 tak. Nah jadi sama aja, nggak usah khawatir ya, udah bagus ini. Apalagi ya yang harus dibahas ya, isinya ini cuman 0,8 ya, nggak sampai 1 liter. Tapi kalau yang untuk motul ini 1 liter, dia 1 liter. Untuk harganya sih yang untuk Idemitsu harganya sekarang di tempat saya 48. Kalau yang untuk motul kalau di online sih bervariasi ya, tapi kalau di tempat toko ini 100 terlebih ya, cuman saya belinya yang online.
Jadi yang online nggak sampai 100, paling cuman 92, 94 itu udah termasuk ongkir. Ini juga baru datang nih, plastiknya masih belum saya buka. Kemarin nunggu nunggu barangnya, olinya yang motul datang, teman udah keburu habis, jadi saya beli ini dulu Idemitsu di toko, udah kepake setengah. Ya, jadi apalagi ya untuk yang Idemitsu ya. Idemitsu yang harus dibahas kayaknya udah nggak ada ya. Pokoknya kalau buat harian ini aja lah, cukup, nggak terlalu boros untuk ngeluarin uang tiap bulannya buat beli oli samping, karena kita sesuai pemakaian aja. Kalau misal buat berangkat kerja, pulang kerja, mending pakai ini aja. Kalau untuk yang motul ini sebenarnya saya pernah ada yang bilang kalau ini yang sekarang mengalami penurunan kualitas ya, walaupun sedikit, katanya mengalami penurunan kualitas karena dulu itu bukan dari Vietnam, dulu itu dari mana ya, saya lupa lagi, dari Perancis atau apa, pokoknya bukan dari Vietnam. Iya, Jadi dia dari itu yang gambarnya bukan trail gini, jadi yang gambarnya itu yang motor sport kayak gini kan. terus belakangnya itu nggak gini, belakangnya itu dia yang di sininya bisa di apa, di kletek apa ya Iya namanya, nih, kayak gini nih. kita dibuka lagi nanti ada tulisan-tulisan lagi. Jadi perbedaannya itu bagus yang itu sebenarnya, cuman kalau yang buatan yang Iya, bukan buatan Prancis, Vietnam bener itu udah jarang, Prancis. karena sekarang yang baru itu dari Vietnam semua. Dan dari motonya pun mengakui ada perubahan sedikit, dari kekentalan, dari bau itu ada perubahan sedikit, cuman tidak menurunkan kualitas katanya. Cuman bagi yang udah biasa pakai produk yang lama, kalau yang baru ini emang agak kurang katanya. Nih, cuman kalau untuk apa lagi ya, untuk motul ini, kalau yang bilang katanya tarikannya jadi lebih jos, sebenarnya sih nggak beda jauh sama yang di Demitsu, nggak beda jauh, cuman kalau pakai ini sedikit lebih percaya lah buat ngegeber RPM di RPM tinggi terus, karena memang dia udah FD jadi lebih bagus ya. Apalagi ya, kita buka aja dulu ya, kita buka dulu. Untuk wangi ini juga sama wangi, cuman kalau yang ini kan strawberry, yang ini wanginya kayak apa ya, kayak Gatsby. Saya ciumnya agak-agak nggak tahu, baunya nggak mudeng. Ini untuk di atasnya segelnya modelnya gini. Jadi ini masih segelan ya, saya buka buat review, buat video ini. Kita buka dulu. Aduh, susah, woi, keras. Oke, udah kebuka ya, segelnya lumayan. Udah kebuka, jadi masih ada segel lagi, kita harus tarik dulu ke atas. Oke, seharusnya nggak begini. Ini ya, seharusnya nih bisa keluar, tapi saya tarik kok dia malah udah lepas duluan. Coba deh saya ambil tang dulu. Oke guys, ternyata saya yang bukanya salah. Seharusnya ini ditarik dulu baru diputar.
terus baru kita buka dalamnya. Tadi kan saya buka dulu terus saya tarik dari dalam. Nah jadi dia ada corongnya lagi buat nanti kita nuangnya lebih gampang. Kalau yang Idemitsu dia cuman pakai aluminium foil sih, di press gitu, cuman ya udah saya bolongin ya. Coba kita keluarin ya, kita tuang ya. Ya ini warnanya merah, saya lebih suka warnanya yang merah daripada warnanya motol, cuman kualitasnya memang bagus yang motol. Warnanya merah. Kalau yang ini motol ikoniknya warnanya hijau, warna hijau nih. Saya tuang dulu. Oke, sini aja cukup. Jadi seperti ini ya. Ini kebanyakan, tuang dikit. Biar lebih terang. Jadi ini ya guys ya, yang motor dia itu lebih kental, yang ini agak encer tuh, yang merah tuh goyang-goyangnya beda ya. Kalau untuk baunya itu yang ini baunya kayak Gatsby men sabun mandi. Yang ini kayak strawberry tuh baunya, warnanya merah, bau strawberry. Jadi itu ya, dia kalau untuk yang racing atau yang apa, dia lebih kental dan dia nggak berkerak ya. Kalau yang Idemitsu sih konon katanya banyak yang bilang tuh nanti di apa, pistonnya tuh atasnya banyak keraknya, pokoknya di ruang pembakaran tuh ada keraknya. Wah, Tapi kameranya kalau yang buram, ini lebih penonton sedikit, ini kecewa. juga asapnya lebih sedikit ya. Kalau yang untuk motor, jadi kalau misalnya pagi-pagi itu kita mau manasin, kalau Idemitsu tuh asapnya tebel dulu. Tapi kalau ini sih ada asap, cuman nggak terlalu tebel, nggak terlalu banyak ya. Dia memang di sini juga udah tertera tuh, ya kan? Apa ini? Anti smoke, anti asap. Tuh, ini untuk performa tinggi dia cocok tuh di RPM tinggi pokoknya. Terus anti asap. Terus ini apa nih? Pokoknya di sini untuk kualitasnya ya, ini belum kualitas paling tinggi, ini masih high aja ya, belum yang maksimalnya. Mungkin kalau yang Idemitsu dia masuknya yang middle ini, yang Idemitsu. Udah, mungkin itu aja ya review dari saya ya. Kalau misalnya dia mau ditanyakan, silahkan tanyakan aja. Kalian kirim komentar aja di bawah ya. Kalian mau tanya apa, dengan senang hati nanti saya akan coba bikinkan videonya kalau saya sempat ya. Saya akan bikinkan video dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Silahkan yang mau tanya, saya persilahkan. Dan mungkin untuk videonya mungkin segini dulu. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih untuk para subscriber saya, terima kasih buat yang nge-like, subscribe. Yang belum silahkan. Mungkin nanti ketemu lagi di next video saya. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih, see you, bye bye.